wabarakatuh. Belum yang jalan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, ketemu lagi bersama kita semua di sini. Kita akan melanjutkan presentasi dari artikel kita mengenai yang akan disampaikan oleh Mbak Naimatur Rohimah sebagai presentator pada pagi hari ini. Untuk membuka perkuliahan pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada presentator Mbak Naimatur Rohimah. Apakah sudah berhadir? Alhamdulillah sudah. Oke, baik. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Kepemimpinan dalam Keluarga ditinjau dari Quran Surat An-Nisa ayat 32 sampai 34. Yang pertama yakni abstrak, kata rijal merupakan lambang kepemimpinan, yakni al-qawam bagi seorang perempuan. Penggunaan kata rijal dan nisa dalam ayat ini tidak menekankan secara semantik signifikasi biologis dari penyebutan jenis kelamin, tetapi kepemimpinan karakter dan fungsi sosial seseorang. Untuk unsur semiotik dalam leksikon rijal qawamun dan kata ganti laki-laki hum menunjukkan karakter kepemimpinan al-qawam yang umumnya lebih dominan pada diri laki-laki daripada perempuan. Yang kedua yakni pada bab pendahuluan. Di lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun non-formal selalu ada orang yang dianggap lebih dari orang lain. Seorang yang memiliki kemampuan lebih kemudian ditunjuk atau diangkat sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lain. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin. Dari kata pemimpin itulah kemudian muncul istilah kepemimpinan. Setelah melalui proses panjang, definisi tentang kepemimpinan bervariasi sebanyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep pemimpinan. Definisi yang dianggap cukup mewakili adalah kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Dalam kepemimpinan, berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang redaksinya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, banyak pendapat atau bahkan penafsir yang mengartikan lafadz qawamun itu sebagai pemimpin. Kepemimpinan tersebut menurut Muhammad Abduh yaitu kepemimpinan untuk memimpin yang dipimpin sesuai dengan kehendak dan kemauan sang pemimpin. Namun yang dipimpin tidak serta-merta menerima perlakuan pemimpin secara paksa tanpa ada kemauan selain kehendak sang pemimpin. Pernikahan dalam hubungan kesetaraan antara suami istri dalam rumah tangga, mereka itu sama-sama memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Mereka harus duduk sama tinggi dan berdiri, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Mereka harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan, walaupun tetaplah keputusan akhir itu berada di tangan suami. Jika tidak ditemukan kata sepakat untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, harus diiringi dengan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Jika istri mengembangkan dan menempatkan dirinya di atas tempat suami atau di atas lebih tinggi dari suami, sikapnya ketika itu dinamai nuzuz. Yang kedua, selanjutnya, yakni metode. Artikel ini merupakan kajian tafsir ahkam dengan metode Maudu'i. Ada beberapa konsep tentang metode Maudu'i, yaitu tafsir tafsir ayat dengan ayat, munasabah ayat dengan tafsir dengan hadis yang mempunyai satu topik pembahasan, serta perkataan para sahabat dan mufasir di dalam kitab tafsirnya, masing-masing dengan memperhatikan asbabun nuzul dan fakta sosial yang ada. Artikel ini merupakan metode Maudu'i yang digagas pertama kali oleh Profesor Dr. Ahmad Sayyad Al-Kumi yang merupakan seorang guru besar yang ada di Universitas Al-Azhar Mesir. Dan tulisan yang dikembangkan oleh penulis memuat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yakni fokus ayat. Ada beberapa ayat yang membahas tentang kepemimpinan dalam keluarga sebagaimana berikut, yakni Quran Surat An-Nisa ayat 32, wala tamannu ma faddalallahu ila akhir. Selanjutnya dilanjutkan dengan ayat 32 surat An-Nisa sampai 34.
yang artinya surat An-Nisa ayat 32, yakni dan janganlah kamu iri hati kepada apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi seorang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terjemahan Quran Surat An-Nisa ayat 33, yakni bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada orang yang kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Selanjutnya yakni terjemahan dari Quran Surat An-Nisa ayat 34, yakni kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karenanya Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni laki-laki atas bagian yang lain, wanita. Dan karena mereka itu laki-laki menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang salah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka, kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Namun, demikian, artikel ini memfokuskan pembahasannya pada ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Selanjutnya, yakni tafsir kata kunci. Berdasarkan tema yang sedang dibahas, maka fokus ayat di atas memiliki beberapa kata kunci. Yang pertama, yakni Ar-Rijal, yang artinya laki-laki. Kata Ar-Rijal di dalam Maktabah Syamilah itu digunakan di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali, yaitu terdapat di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34, 75, dan 98, Al-A'raf, An-Nur, An-Naml, Al-Ankabut. Selain menggunakan kata Ar-Rijal, Al-Quran juga menggunakan kata Rajul dengan artian yang sama dengan Ar-Rijal, yakni laki-laki, yang terdapat di dalam 16 ayat, yaitu di dalam 16 surah. Yang pertama, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-A'raf, Yunus, Al-Mu'minun, dan lain sebagainya. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, yakni Qawwamuna. Kata kunci kedua. Qawamun, jamak dari kata qawam, yakni orang yang melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh hingga hasilnya sempurna dan optimal, dapat diartikan juga penanggung jawab, pelindung, atau pemimpin. Berdasarkan atas hasil pelacakan melalui Maktabah Syamilah, diketahui bahwa kata qawamuna hanya ada dalam surat An-Nisa ayat 4, ayat 30, Surat An-Nisa ayat 34 yang bermakna pemimpin, dan saya masih belum menemukan kata lain yang sama dengan kata qawamun di ayat lain selain surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa ayat di dalam surat An-Nisa ayat 34 maksud dari kata qawamun yakni bahwa kaum laki-laki merupakan pemimpin, pemelihara, pembela, pemberi nafkah, serta bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang akan menjadi istrinya dan keluarganya. Oleh karenanya, wajib bagi istri untuk mentaati suaminya selama tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kunci yang ketiga, yakni An-Nisa, wanita. Berdasarkan atas hasil pelacakan melalui Maktabah Syamilah, diketahui bahwa kata An-Nisa disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 24 kali. Bisa dibaca sendiri. Selanjutnya yakni tafsir munasabah ayat. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 32 memiliki munasabah ayat dengan ayat setelahnya yakni 33 dan 34. Yakni ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Munasabah ayat 33 surat An-Nisa dilakukan dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 32 surat An-Nisa yang membahas tentang larangan iri hati terhadap seseorang yang memperoleh karunia lebih banyak. Kemudian menyuruh agar semua harta peninggalannya itu diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut bagian masing-masing.
pada ayat di atas memuat larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk iri hati terhadap seseorang yang mendapat karunia yang lebih banyak, kemudian menyuruh agar semua harta peninggalannya diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, menurut bagian masing-masing sebagaimana dalam ayat selanjutnya, yakni Quran Surat An-Nisa ayat 33. Selanjutnya, setelah penjelasan Allah Subhanahu wa taala terkait perintah agar semua harta peninggalannya diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut bagian masing-masing. Kemudian ayat selanjutnya ini menerangkan alasan laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum perempuan dan cara menyelesaikan perselisihan suami istri. Sebagaimana ketentuan ini terdapat dalam ayat selanjutnya, yakni Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang ini menjadi kata kunci dari artikel saya, yakni ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang dimaksudkan bahwasanya dijelaskan di atas bahwasanya kaum laki-laki merupakan pemimpin, pemelihara, pembela, pemberi nafkah, serta bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang akan menjadi istrinya dan keluarganya. Allah juga menjelaskan keutamaan laki-laki atas wanita dalam warisan, dikarenakan laki-laki memiliki kewajiban memberi mahar dan nafkah, yang mana keutamaan mereka ini kembali juga kepada wanita. Oleh karenanya, wajib bagi istri untuk menaati suaminya selama tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika suami melanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka istri berhak mengadukan kepada hakim yang berwenang untuk diselesaikan masalahnya. Jika diketahui dengan jelas bahwa istri berbuat durhaka atau nusyuz, maka diperintah untuk menasihati. Selanjutnya, disuruh untuk pisah ranjang, kemudian memukulnya. Namun, pukulan tersebut tidaklah melukainya, karena tujuan dari pukulan tersebut adalah untuk pendidikan. Selanjutnya, yakni tafsir ayat menurut hadis. Saya mengambil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Selanjutnya, saya tafsir ayat tersebut dengan hadis yang artinya yakni telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan berkata telah menceritakan kepada kami Jarir bin Jazim dari Hasan seorang suami yang menampar istrinya. Maka dia datang meminta pembalasan. Maka Nabi Muhammad SAW membuat pembalasan di antara mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, janganlah engkau tergesa-gesa dengan Al-Quran sebelum wahyu itu turun kepadamu. Quran Surat At-Toha ayat 114 dan diturunkan dan diturunkanlah ayat An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut. Saya lanjutkan. Pengertian dari qawwamuna terjawab sudah pada hadis di atas, yaitu seorang laki-laki merupakan pemimpin, pemelihara, pembela, serta bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istrinya, sehingga tidak sepantasnya memukul istrinya kecuali si istri melakukan nusyuz. Sebagaimana perkataan Rasulullah kepada Hasan al-Basri. Selanjutnya, yakni yang hadis di atas itu dikuatkan lagi dengan hadis ini, di bawahnya ini, yakni yang artinya dan atas wewenang Hasan al-Basri bahwa seorang suami menampar istrinya dan dia datang kepada Nabi SAW dan beliau berkata, celaka apa yang telah kamu lakukan. Jadilah ayat itu diturunkan. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Dikatakan karena ketidakhadiran suami mereka, dengan apa yang telah Allah pelihara. Dikatakan apa yang Allah perintahkan untuk dipelihara, maka pisahlah tempat tidur dan pukullah mereka, dan jika mereka mentaatimu, jangan mencari jalan untuk melawan mereka. Dijelaskan dalam hadis tersebut bahwasanya kaum laki-laki itu qawamun, memimpin, maka harus bertanggung jawab penuh terhadap si istri, karena dia merupakan sudah menjadi keluarganya. Maka dari itu, jelaslah tidak patut suami
berbuat kasar kepada istrinya, kecuali si istri melakukan nuzuz. Dan diwajibkan untuk istri menjaga dirinya ketika suami tidak ada. Selanjutnya, yakni tafsir ayat dengan beberapa kitab tafsir. Yakni tafsirnya dari Abdurrahman berkata, Ibrahim berkata Mubarak bin Fadalah dari Hasan dan Abu Ja'far Ar-Razi dari Yunus bin Ubaid dari Hasan berkata, seorang suami menampar istrinya maka dia datang kepada Nabi, maka Nabi SAW bersabda, bagi suaminya sebuah kisos hukuman, maka turunlah wahyu untuk Nabi SAW yang diturunkan atasnya, yakni kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, sampai ayat terakhir. Maka Rasulullah SAW membacanya, beliau bersabda, kita menginginkan sesuatu dan Allah juga menginginkan sesuatu yang lain. Dan apa yang diinginkan Allah Azza wa Jalla itu yang lebih baik. Dan di dalam hadis Hamad bin Salamah, seorang suami yang melukai istrinya. Dijelaskan dalam tafsir tersebut bahwasanya kaum laki-laki merupakan pemimpin serta tanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istrinya dan keluarganya. Maka dari itu tidak sepantasnya seorang berbuat kasar atau memukul istrinya. Selanjutnya ditafsir lagi atau dikuatkan lagi dengan tafsir berikutnya yang artinya telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab berkata, mengabarkan kepadaku Jarir bin Hazm berkata, saya mendengar Hasan Al-Basri. Datang seorang perempuan kepada Nabi SAW. Dia perempuan berkata, suamiku menampar wajahku. Nabi SAW berkata, ada pembalasan di antara kamu. Maka Allah mengungkapkan, dia berkata, maka Rasulullah menahannya sampai turun ayat dalam Quran Surat An-Nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain. Dari kedua tafsir tersebut di atas sudah sangat jelaslah bahwa kaum laki-laki itu merupakan pemimpin terhadap kaum perempuan yang menjadi istrinya dan keluarganya. Maka dari itu, laki-laki suami tersebut mempunyai kuasa lebih atas perempuan atau istrinya tersebut. Namun, sebagai pemimpin, seorang laki-laki atau suami itu tidak sepantasnya berbuat kasar atau memukul istrinya, kecuali ketika si istri itu melakukan nuzuz, dan wajib memperlakukan istrinya dengan sebaik-baik perbuatan. Oleh karenanya, wajib bagi istri untuk mentaati suaminya selama suami tersebut tidak durhaka kepada Allah. Jika suami tersebut melanggar dan tidak memenuhi kewajibannya, maka istri berhak mengadukan kepada hakim yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahannya. Jika diketahui dengan jelas bahwa istri berbuat durhaka atau nuzuz, maka diperintah untuk menasihatinya. Atau pisah ranjang kemudian memukulnya namun pukulan tersebut tidaklah melukainya karena tujuan dari pukulan tersebut adalah untuk pendidikan. Selanjutnya yakni tafsir ayat dengan asbabun nuzul dan fakta sosial. Asbabun nuzul dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 adalah permulaan untuk menyebutkan pensyariatan dalam hak laki-laki dan hak perempuan serta perkumpulan keluarga. Sesungguhnya Allah telah menyebutkan setelah perkara sebelumnya karena keserasian hukum-hukum yang kembali kepada peraturan keluarga, apalagi hukum-hukum wanita, maka firman-Nya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa adalah asal pensyariatan secara menyeluruh yang bercabang pada hukum-hukum di dalam ayat-ayat setelahnya. Itu seperti keterangan terdahulu. Asbabun nuzul dalam Quran Surat An-Nisa itu juga adalah firman-Nya fasolihatu adalah cabang darinya serta sesuai dengannya karena perkara yang telah disebutkan dari sebab nuzul. Atau wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dahum ala bar' dalam keterangan terdahulu, adapun hukum di dalam ayat ini adalah hukum yang didatangkan untuk alasan syariat tertentu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan Al-Basri berkata, seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya telah menamparnya. Beliau bersabda, balaslah sebagai khasiatnya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan istrinya, maka wanita itu kembali ke rumah tanpa mengkisah suaminya.
maka sudah jelas bahwasanya kaum laki-laki merupakan pemimpin, pemelihara, pembela, pemberi nafkah, serta bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istrinya. Maka dari itu, ketika datang seorang perempuan mengadukan perbuatannya yang telah mengadukan perbuatan suaminya yang telah menamparnya kepada Rasulullah, Rasulullah memerintahkan untuk membalasnya. Namun ternyata turun surat An-Nisa ayat 34 sebagai jawaban yang benar atas permasalahan wanita yang ditampar oleh suaminya. Namun tetaplah tidak sepantasnya seorang suami tersebut berbuat kasar kepada istrinya kecuali si istri melakukan nuzuz. Selanjutnya, yakni fakta sosial dari surat An-Nisa ayat 34, yakni seorang pemimpin sangat mempengaruhi kehidupan dalam keluarga. Dengan hal itu, untuk mencapai keluarga yang bahagia, semuanya tidak terlepas yang namanya komunikasi. Karena kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan komunikasi. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk mempertahankan hidupnya. Bagi seorang pemimpin keluarga, hakikat dari komunikasi sangat penting demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Karena komunikasi mempunyai peranan penting bagi kelanggengan suatu hubungan, baik dalam ikatan teman, sahabat, kekasih, atau hubungan terkecil yang terpenting yaitu keluarga. Salah satu elemen dasar yang membuat kekokohan hubungan dalam keluarga adalah komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan komunikasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi secara langsung dalam keluarga misalnya saling mencurahkan isi hati, berpamitan untuk pergi ke sekolah atau kantor, mengajak makan bersama, dan sebagainya. Jangan komunikasi tidak langsung dalam keluarga dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Komunikasi memainkan peranan penting terhadap kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Untuk menjaga keutuhan kebahagiaan dalam keluarga, seorang pemimpin harus mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, karena dinamakan hubungan dalam keluarga dipengaruhi oleh pola kepemimpinan. Karakteristik seorang pemimpin akan menentukan pola komunikasi bagaimana yang akan berproses dalam kehidupan yang membentuk hubungan tersebut. Yang terakhir, yakni penutup. Pada uraian panjang di atas dapat kita pahami bahwasanya kepemimpinan dalam keluarga sangat penting dan seorang suami merupakan pemimpin, pemelihara, pembela, pemberi nafkah, serta bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang akan menjadi istri dan keluarganya. Maka dari itu, seorang istri wajib taat kepada suaminya selagi suami tersebut tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila penjelasan saya ada yang salah atau bacaan Al-Quran saya ada yang keliru, mohon pembenarannya, mohon dibenarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mas Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang dipaparkan tadi ya oleh Saudara Naim mengenai kepemimpinan dalam Islam. Baik, untuk selanjutnya bagi teman-teman yang punya komentar atau pertanyaan atau ada yang ingin membenarkan tentang redaksi dari artikel Mbak Naimatur Rohimah, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Saya izin masuk, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mencatat 2 poin. Yang pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalullah ba'dhum 'ala ba'd. Begitu kan? Nah, dengan dimuliakan sebagian dengan sebagian lainnya. Nah, di sini mungkin perlu diperjelas lagi, sebagian ini sebagian yang mana? Ataukah sebagian dalam hal kekuatan, ataukah sebagian dalam hal yang bagaimana? Nah, ini mesti ditafsirkan lagi. Soalnya kalau kita melihat fakta sosial, bahkan kalau dalam sebagian mencari nafkah, ada istri yang lebih kuat, istri yang lebih lebih mengeneralisasi dalam pencarian nafkah tersebut. Maka ini perlu ditafsirkan lagi. Nah, bukan kita ingin membuat tafsir supaya Islam tidak terlihat agama patriarkis, tapi ini perlu penafsiran lebih lanjut. Ba'dohum ala ba'd, ini ba'dohum yang mana? Nah, begitu. Poin yang kedua, dalam faktor sosial, asbabun nuzulnya menurut saya dalam
penamparan tadi ya, penamparan seorang suami kepada istri lalu dia mengadukan. Nah, ini mungkin sebab suami menempeleng itu mungkin perlu diperjelas lagi dalam hal ini. Kenapa? Saya ingin mewanti-wanti supaya ini kan fakta sosial, fakta sosiologis yang terjadi sekarang. Nah, agar kenapa? Supaya ini tidak menjadi amunisi bagi kaum feminis Nazi, atau kita bilanglah yang sekarang ini pembela-pembela perempuan. Saya tidak menyalahkan pembela perempuan, tapi yang kadang-kadang mereka itu keluar dari teks, bahkan skeptis terhadap ayat-ayat Al-Quran. Begitu kan? Nah, ini mesti diperjelas kenapa suaminya menempeleng. Jangan asal langsung asbabun nuzul, terus gara-gara suami menempeleng istri, istrinya ke Rasulullah, terus turun ayat bahwasanya Rasulullah, bahwasanya Allah turunkan ayat Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, lalu nggak jadi nempeleng. Itu nggak mungkin Allah langsung kayak gitu kan. Pasti ada sebab kenapa turun ayat itu. Apakah istrinya nusus ataukah bagaimana, itu mesti ditelusuri lebih lanjut. Nah, supaya kenapa? Tadi yang saya jelaskan, supaya kaum-kaum feminisme yang memang liberal, tidak skeptis terhadap ayat Al-Quran, tidak menyerang Islam sebagai agama patriarkis gitu. Ini perlu ditelusuri lebih lanjut supaya udah bagus, semuanya udah bagus. Nah, udah bagus, jadi nanti perlu diperdalam lagi 2 poin tadi menurut saya dari